إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رهدني حق صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله والسلام على أهل بيتك الطيبين وصحابتك الغر الميامين والسلام علينا وعلى عباد الله المجاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. أما بعد. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kita dapat kembali menikmati hidangan yang Allah hidangkan bagi kita dari ayat-ayat yang berisikan petunjuk, cahaya, penyembuh dan rahmat, serta membawa kabar gembira bagi kita yang mau mengikuti bimbingan dan petunjuknya. Yang mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, yang kita akan tinggalkan baik siap ataupun tak siap, suka ataupun tidak suka. Kita akan menyongsong kehidupan baru. Keselamatan, kebahagiaan di sana tergantung apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Dari ketaatan kepada Allah, pengabdian yang setulusnya kepadanya. Begitu pula derita, azab, siksa yang kita akan hadapi juga kembali kepada perbuatan-perbuatan kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal-amal kita. Memohon kepadanya untuk mengembalikan kita ke jalannya. Menjadikan Allah dan hari akhir sebagai tujuannya. Nabi kita Muhammad SAW, para nabi, para rasul, begitu pula keluarga nabinya, sahabat nabinya yang setia bersama nabinya. Sebagai tauladan bagi kita semua. Semoga Allah menjadikan saat-saat hidup kita yang tersisa ini lebih baik dari sebelumnya. Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, terisi dengan amalan-amalan saleh yang paling Allah ridhai.
Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dengan rahmat dan kemurahannya ke dalam kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di hari akhir nanti Allah kumpulkan kita bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita akan memulai renungan kita kembali dari firman Allah, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kita akan ulangi bacaannya, kemudian kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Wal lu'lu'u fi aslih haywanun wa la'alla al-lu'lu'a a'jabu ma fil bihar. Fahuwa yahbitu ilal a'maq wa huwa dakhilu sudfatin minal mawad al-jiriyah litaqiyahu minal akhtar. Wa yakhtalifu hadzal haywan an al-kainat al-hayyati fi tarkibihi wa tariqati ma'ishati. Falahu shabakatun daqiqatun kashabakati as-sayyad. Ajibatun nasj takunu kamasfatin tasmahu biduhuli al-ma'i wal hawa'i wal ghidha'i ila jawfih. Wa tahawwala baina ar-rimali wal hasa wa ghayriha. Wa tahta ash-shabakati afwahul haywan. ولكل فم 4 شفاه فإذا دخلت ذرة رمل أو قطعة حصى أو حيوان ضار أنوة إلى الصدفة سار الحيوان إلى إفراز مادة لزجة يغطيها بها ثم تتجمد مكونة لؤلؤة. وعلى حسب حجم الذرة التي وصلت يختلف حجم اللؤلؤة. والمرجان من عجائب مخلوقات الله يعيش في البحار على أعماق تتراوح بين 5 أمتار و300 متر. ويثبت نفسه بطرفه الأسفل بصخر أو عشب. وفتحة فمه التي في أعلى جسمه محاطة بعدد من الزوائد يستعملها في غذائه. فإذا لمست فريسة هذه الزوائد، وكثيرا ما تكون من الأحياء الدقيقة كبراغيث الماء، أصيبت بالشلل في الحال والتصقت بها فتنكمش الزوائد وتنحني نحو الفم، حيث تدخل الفريسة إلى الداخل بقناة ضيقة تشبه مريء الإنسان. مريء معناه esophagus. ويتكاثر هذا الحيوان بخروج خلايا تناسلية منه يتم بها إخصاب البويضات، حيث يتكون الجنين الذي يلجأ إلى صخرة أو عشب يلتصق به، ويكون حياة منفردة شأنه في ذلك شأن الحيوان الأصلي. ومن دلائل قدرة الخالق أن حيوان المرجان يتكاثر بطريقة أخرى هي التزرر، وتبقى الأزرار الناتجة متحدة مع الأفراد التي تزررت منها. وهكذا تتكون شجرة المرجان التي تكون ذات ساق سميكة تأخذ في الدقة نحو الفروع التي تبلغ غاية الدقة في نهايتها، ويبلغ طول الشجرة المرجانية 30 سنتيمتر. والجزر المرجانية الحية ذات ألوان مختلفة نراها في البحار صفراء برتقالية أو حمراء قرنفلية أو زرقاء زمردية أو غبراء باهتة. والمرجان الأحمر هو المحور الصلب المتبقي بعد فناء الأجزاء الحية من الحيوان،
وتكون الهياكل الحجرية مستعمرات هائلة. ومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المعروفة باسم الحاجز المرجاني الكبير الموجود بالشمال الشرقي لأستراليا، ويبلغ طول هذه السلسلة 1350 ميلا وأرضها 50 ميلا، وهي مكونة من هذه الكائنات الحية الدقيقة الحجم. ومن اللؤلؤ والمرجان تتخذ حلى غالية الثمن عالية القيمة، ويمتن الله على عباده بهما، فيعقب على ذكرهما في السورة ذلك التعقيب المشهود: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ينتقل إلى الفلك التي تجري في البحر كأنها لضخامتها الجبال، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، ويجعل هذه الجواري المنشآت له سبحانه وتعالى، فهي تجري بقدرته، ولا يحفظها في خضم البحر وثبج الموج إلا حفظه، ولا يقرها على سطحه المتماوج إلا كلاءته، فهي له سبحانه، وقد كانت وما تزال من أضخم النعم التي من الله بها على العباد، فيسرت لهم من أسباب الحياة والانتقال والرفاهية والكسب ما هو جدير بأن يذكر ولا ينكر. وما تزال من أضخم النعم التي من الله بها على العباد فيسرت لهم من أسباب الحياة والانتقال والرفاهية والكسب ما هو جدير بالذكر ولا بأن يذكر ولا ينكر، فهو من الضخامة والوضوح بحيث يصعب التكذيب به والإنكار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. والآن ينتهي هذا الاستعراض في صفحة الكون المنظور، وتطوى صفحة الخلق الفاني، وتتوارى أشباح الخلائق جميعا، ويفرغ المجال من كل حي، ويتجلى وجه الكريم الباقي متفردا بالبقاء، متفردا بالجلال، وتستقر في الحس حقيقة البقاء، وهو يشهد ظلال الفناء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانك لا نكذب بشيء من آلائك ولله الحمد. وفي ظل هذا النص القرآني تخفت الأنفاس، وتخشأ الأصوات، وتسكن الجوارح، وظل الفناء يشمل كل حي، ويطوي كل حركة، ويغمر آفاق السماوات والأرض. وجلال الوجه الكريم الباقي يظلل النفوس والجوارح والزمان والمكان، ويغمر الوجود كله بالجلال والوقار. ولا يملك التعبير البشري أن يصور الموقف، ولا يملك أن يزيد شيئا على النص القرآني الذي يسكب في الجوانح السكون الخاشع والجلال الغامر والصمت الرهيب، والذي يرسم مشهد الفناء الخاوي وسكون الموت المخيم بلا حركة. ولا نأمة في هذا الكون الذي كان حافلا بالحركة والحياة، ويرسم في الوقت ذاته حقيقة البقاء الدائم، ويطبعها في الحس البشري الذي لا يعرف في تجاربه صورة للبقاء الدائم، ولكنه يدركها بعمق في ذلك النص القرآني العجيب. ويعقب على هذه اللمسة العميقة الأثر بنفس التعقيب. فبعد استقرار هذه الحقيقة، حقيقة الفناء لكل من عليها، وبقاء الوجه الجليل الكريم وحده، بعد استقرار هذه الحقيقة نعمة يواجه بها الجن والإنس في معرض الأعلى. فبأي آلاء
rabbikuma tukadziban. Wa innaha la ni'mah bal hiya asasun ni'ami kulliha jami'an. Famin haqiqatil wujudil baqi yanbathiku kullu hadzal khalqi wa namusu. Famin haqiqatil wujudil baqi yanbathiku kullu hadzal khalqi wa namusu wa nidhamuhu wa khasaisuhu kama tastaqirru sunanuhu wa qiyamuhu wa ma'aluhu wa jazauhu. Wal hayyul baqi huwa alladhi yakhluqu wa yubdi wa huwa alladhi yahfazu wa yakla wa huwa alladhi yuhasibu wa yajzi wa huwa alladhi yushrifu fi ufuqil baqa ala sahatil fana. Famin haqiqatil baqa idhan tanbathiqu jami'ul ala wa ma yabzuqu hadzal alamu wa ma yastaqimu amruhu illa wa wara'ahu hadhil haqiqah. Illa wa wara'ahu hadhil haqiqatul baqa'i wara'al fana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada perlu perbaikan tadi bacaan. Ketika kita menafsirkan yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan pada baris yang ketiga, takunu kamisfatin tasmahu biduhulil ma'i wal hawa wal ghidha'i ila jawfih wa tahulu bainar rimali wal hasa wa ghairiha. Tadi kita baca wa tahawwala bainar rimali wal hasa wa ghairiha, yang benar wa tahulu bainar rimali wal hasa wa ghairiha. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hanya sedikit yang kita lihat, yang kita perhatikan, begitu menakjubkan. Padahal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari kalimatnya tak mungkin walaupun seluruh makhluk berusaha menghitungnya untuk dapat menghitungnya. Hingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatillah. Ma nafidat kalimatullah. Apabila seluruh pohon-pohon yang terdapat di bumi, kita bisa membayangkan kira-kira berapa banyak pohon tersebut yang terdapat di hutan yang berada di benua Asia, benua Afrika, Amerika Latinnya, Eropanya. Kita bisa bayangkan berapa kira-kira jumlah pohon tersebut. Kalau seluruh pohon yang terdapat di bumi dijadikan sebagai pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Dan lautan, samudra yang ada menjadi tintanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan lagi dengan 7 kali lipat lautan yang ada. Untuk mencatat menulis kalimat Allah, laut akan berubah menjadi kering. Pena juga akan hancur, berguguran dan berakhir, sedangkan kalimat Allah tak akan pernah berakhir. Ma nafidat kalimatullah, innallaha azizun hakim. Di hadapan ayat ini kita bisa merenungkan betapa kerdilnya, piciknya diri kita. Yang hanya sedikit diberikan ilmu, lalu kita menentang Allah dengan ilmu yang sedikit tersebut. Kita diberikan nikmat, kita menantang Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah. Betapa ingkarnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Kahfi Allah juga berikan gambaran yang serupa. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Begitu berakhir walau ji'na bimithlihi madada. Berakhir kembali walau ji'na bimithlihi madada. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala tambahkan lautan tinta. Kalimat Allah tak akan pernah berakhir.
Alam semesta begitu luas, terdiri dari bertriliun-triliun galaksi. Setiap galaksinya di dalamnya terdapat juga bermiliar-miliar bahkan bertriliun bintang-bintang. Salah satu bintangnya matahari kita. Bumi merupakan salah satu planet. Lalu apa yang kamu banggakan wahai manusia? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu tertipu, terpedaya, bersikap sombong di hadapan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu. Bagaimana juga melahirkan kamu dalam keadaan yang penuh keseimbangan. Fasawwaka fa'adalak, ini merupakan gambaran bagaimana manusia yang diciptakan dengan penuh kesempurnaan dan keseimbangan. Bukan hanya bersama dirinya, bahkan bersama makhluk hidup yang lain. Dia beradaptasi dengan sesamanya, dengan hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, udaranya, sinar mataharinya. Semua menggambarkan betul-betul keajaiban ciptaan Allah pada manusia. Yang seharusnya kita syukuri, bukan kita banggakan. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk rupa yang begitu menakjubkan Allah Subhanahu wa taala bentuk diri kamu. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Tapi apa yang terjadi? Kalla bal tukadzibuna biddin. Yang terjadi justru kalian mengingkari saat datangnya hari pembalasan. Padahal kehidupan dunia hanya merupakan ujian, ladang cobaan bagi kita. Bukan kehidupan yang kekal dan abadi. Al-lu'lu' wal marjan merupakan hiasan yang Allah anugerahkan bagi manusia yang berasal dari hewan dan makhluk hidup yang terdapat di lautan. Bagaimana hewan-hewan tersebut dengan keajaiban ciptaannya, susunan anatominya, yang merupakan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melahirkan mutiara, begitu pula batu marjan sebagai hiasan bagi manusia. Tapi bagaimana sikap manusia? Mengeksplorasinya, mengambil manfaat dari makhluk-makhluk Allah, lalu mereka jual belikan, jadikan sebagai hiasan bagi diri mereka, tapi tetap mereka tak ingat dan sadar bahwa semua itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah hidangkan sajian bagi mereka. Di sini Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini merupakan sebahagian dari anugerah Allah. Belum lagi batuan-batuan yang lain. Dari mulai zamrudnya. Begitu pula hadirin sekalian dari safirnya, mirahnya. Allah tidak perlu sebutkan semua ini, tapi dengan mengisyaratkan sebahagiannya, terbayang dalam benak kita. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah terhadap kita. Hingga apa yang Allah ucapkan, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci Allah, maha agung Allah, keberkahannya yang tak pernah sama sekali berhenti, yang Allah limpahkan bagi hamba-hambanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba tunjukkan wahai jin dan manusia, manakah dari nikmat-nikmat Tuhan kalian yang kalian ingkari? Bukankah semua dari Allah? Tak ada satupun yang datang dari selain Allah. Semua yang ada ini adalah karunia yang Allah sajikan, hidangkan bagi kalian untuk menguji syukur kalian terhadap Allah. Tapi kebanyakan manusia tertipu dengan usaha yang mereka lakukan. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berpindah kepada nikmat yang lain yang Allah karuniakan kepada manusia. Yang membantu mereka untuk dapat berpindah-pindah dari negara ke negara, dari benua ke benua, atau di antara pulau-pulau. Mereka berpindah menyaksikan ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah.
Menyaksikan juga bagaimana perlindungan penjagaan Allah ketika mereka terombang-ambing di tengah lautan. Mereka bertukar manfaat di antara sesama saudara mereka, bertukar hasil bumi. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal'alam, dan kepunyaannya. Di sini langsung Allah tegaskan kepunyaannya. Bahtera-bahtera yang berlayar di lautan laksana gunung-gunung yang begitu besar. Sebagaimana bahtera Nuh, demikian pula bahtera-bahtera yang saat ini dimiliki oleh manusia. Yang membimbing mereka untuk menciptakan bahtera tersebut, yang mengajarkan mereka adalah Allah. Sebagaimana firman Allah kepada Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah perahu di bawah pengawasan kami. Ilmu yang mereka warisi turun-menurun berkembang pesat hingga saat ini. Coba renungkan siapa yang menjaga bahtera tersebut di lautan. Apakah pengetahuan kita, kekuatan kita, ilmu kita? Allah tunjukkan kepada kita bagaimana bahtera-bahtera atau perahu-perahu layar yang kecil dengan rahmat Allah mengarungi samudra dengan selamat. Tapi bahtera yang besar bagaikan seperti Titanic yang begitu besar. Mereka yang membuatnya mengatakan seandainya sebahagian tenggelam, Titanic tidak akan tenggelam. Ternyata baru melakukan pelayaran perdana. Tak berdaya di hadapan gunungan es. Kapal tersebut yang diharapkan dapat menjadi sebuah mercusuar yang mengejutkan dunia, ternyata pada perjalanan pertamanya dia menenggelamkan sekian banyak penumpang yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu kalau kita membaca firman Allah pada surat Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa inna sya'nu riqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Kalau kita renungkan pada ayat ini, dengan tegas Allah mengatakan sebagai salah satu ayat dan juga nikmat yang tak terhingga bagi manusia. Kami mengangkut mereka bersama anak-anak keturunan mereka. Ini menggambarkan bagaimana hari ini sekalian perjalanan panjang dari bahtera tersebut. Fil fulkil masyhun, dalam bahtera yang penuh dengan muatan. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami telah ciptakan, sediakan bagi mereka yang serupa dengan bahtera yang mengarungi lautan, apa yang kelak mereka bakal tumpangi. Mengisyaratkan kepada pesawat udara juga yang mengarungi samudra udara. Karena dia berlayar di atas udara, sebagaimana bahtera juga berlayar di atas lautan. Allah sebutkan, dan kami telah menciptakan yang serupa dengan bahtera yang mengarungi samudra, ma yarkabun, yang kelak mereka akan naiki. Ma yarkabun menggunakan kata kerja dalam bentuk mudhari. Jadi walaupun belum ada pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu ini, tapi sebetulnya Allah telah siapkan bagi mereka kendaraan yang serupa yang kelak mereka akan tumpangi. Bila kami kehendaki, kami kuasa untuk menenggelamkan bahtera yang mereka tumpangi. Fala sarikha lahum, maka takkan ada orang yang menolong mereka. Walahum yunqadun, dan mereka tak akan selamat. Illa rahmatan minna, kecuali dengan rahmat dari kami. Wa mata'an ilahin, dan kesenangan yang Allah anugerahkan bagi mereka. Bukan untuk selama-lamanya, untuk batas waktu yang telah ditetapkan Allah. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada Nuh, Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Orang yang pernah mengarungi samudera atau lautan, apalagi pada saat gelombang dalam keadaan dahsyat, dia menyadari betapa lemahnya dirinya pada saat tersebut. Pada tahun 77, kita kebetulan pada angin barat menaiki sebuah perahu yang tidak terlalu besar. Kita menyaksikan gelombang dari segala penjuru. Ketika gelombang menerpa kapal kita yang kecil yang kita tumpangi,
Kapal tersebut oleng berbalik ke kiri. Begitu sang jurumudi membalikkan ke kanan, kembali gelombang menerpa. Pada saat tersebut kita lebih yakin bahwa diri kita akan binasa daripada keselamatan. Tapi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah antarkan kita selamat menuju tujuan kita. Pada saat kita sedang mengalami ancaman tersebut, subhanallah, semua perbuatan kita yang pernah kita perbuat, kenapa terkenang pada saat tersebut? Nah, coba bayangkan pada saat kita dibangkitkan di hari akhir, semua yang pernah kita perbuat, yang pernah kita ucapkan, lakukan, akan kembali berputar ulang. Kalau di dunia amal kita ya terekam dan rekaman tersebut memutar ke depan, pada hari tersebut akan diputar kembali ke belakang, memperlihatkan semua amal kita. Sungguh bahagia mereka-mereka yang mengisi lembaran hidupnya dengan amalan soleh, dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perbedaan jiwa orang yang beriman bukan hidup mempertahankan dunia. Bukan berinvestasi untuk dunianya, tapi dengan dunianya dia berinvestasi untuk akhirat. Sedangkan orang-orang yang tak beriman kepada hari akhir, mereka hidup untuk dunia ini. Ketika Netanyahu melontarkan ancaman kepada para mujahidin, baik di Gaza, di Yaman, begitu pula di Libanon maupun di Iran, bahkan mengancam akan membunuh Sayyid Ali Khamenei, pemimpin spiritual Iran. Mereka beranggapan ancaman ini akan membuat mereka gentar dan takut. Padahal sebetulnya mereka para mujahidin memang telah siap-siap untuk pergi meninggalkan dunia. Bagi mereka dunia ini sebetulnya meletihkan, melelahkan, tempat di mana mereka diuji. Jadi kalau masa ujian berakhir, mereka binasa dalam keadaan syahid, itu merupakan pucuk cinta dan harapan yang mereka dambakan. Oleh karena itu kalau kita beriman, kita berjuang di jalan Allah, saat akhir hidup kita merupakan saat yang paling indah. Kita akan berjumpa dengan Allah dan para kekasih Allah sebagaimana yang diucapkan oleh para mujahid. Seperti kita dengar Ammar ketika dia terbunuh dalam peperangan pada saat detik terakhir. Dia mengatakan, Fuztu wa Rabbil Ka'bah. Aku mendapatkan apa yang aku dambakan wa Rabbil Ka'bah. Ghadan nalqa Muhammadan wal ahibba. Esok kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan para kekasih. Begitu juga ucapan Amir Mu'min Ali bin Abi Thalib ketika ditusuk oleh Ibnu Muljam. Dia mengatakan, Fuztu wa Rabbil Ka'bah. Bukan dunia, dambaan dan tujuan hidup kita. Oleh karena itu kematian apabila tiba saatnya walaupun tak ada gangguan yang mengganggu kita akan binasa. Tapi bila belum tiba saatnya walaupun seluruh makhluk bekerja sama untuk membinasakan kita, maka mereka tak akan mencapai tujuannya. Jadi mari hadirin sekalian kita jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, bukan dunia ini. Tak bersedih untuk berpisah meninggalkan dunia. Tidak senang bahagia sewaktu dunia datang menggoda menari-nari di hadapan kita. Kita beranggapan ini merupakan malam Lailatul Qadar kita. Sebagaimana seorang pejabat tinggi negara ketika saya diundang di satu tempat dalam acara, dia mengatakan, Ustadz, selama pergantian sekian pemimpin saya belum pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sekarang saya dapatkan malam Lailatul Qadar. Maksudnya bukan malam Lailatul Qadar yang sebenarnya, maksudnya dia punya kesempatan pada saat tersebut. Dia gambarkan kesempatan dia untuk mengumpulkan harta benda dengan cara yang salah, itu merupakan malam Lailatul Qadar. Padahal dia orang yang rajin sholat, rajin mendengarkan ceramah, bahkan pergi haji bersama kita. Ini salah faham yang berbahaya betul-betul. Jadi kesimpulannya, bahtera yang berlayar di lautan berhadapan dengan angin, badai, dan gelombang. Yang menjaganya Allah, bukan ilmu kepandaian. Walaupun mereka menggunakan sebab yang Allah ajarkan, tapi faktor keselamatan yang utama adalah Allah. Betapa mudahnya bila Allah gulingkan kapal tersebut. Terkadang jauh dari perhitungan mereka. Apa sebabnya? Ternyata hal yang sepele yang mereka tak hiraukan menjadi penyebab tenggelamnya sebuah kapal.
Nah, setelah panjang lebar untuk menjelaskan nikmat-nikmat yang begitu indah kepada kita, Allah berkata, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Kita memasuki babak yang menghentak kita, yang menghentak menggugah kesadaran kita semua, bahwa kita tidak hidup dalam kehidupan dunia ini untuk kehidupan yang baqa, tapi untuk kehidupan yang fana sebelum memasuki kehidupan yang baqa, kekal, abadi, sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Semua yang ada di permukaan bumi ini fan, menuju kefanaan, kehancuran. Sebagaimana berasal dari ketiadaan, dia akan berakhir juga menuju ketiadaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang akan tetap abadi, kekal, azali hanyalah wajah kebesaran keagungan Tuhanmu yang maha agung lagi maha pemurah. Karena dialah yang mengadakan segala sesuatu. Dialah yang mengadakan makhluknya dari ketiadaan, sedangkan dia tidak diawali dari ketiadaan. Dia sang Khalik. Dia yang memulai segala sesuatu, demikian pula bila tiba saatnya, dia akan mengakhirinya. Nah, kita akan baca untuk lebih jelas lagi uraian Sayyid Qutb secara langsung. Wa fi dhilli hadzal nass al-Qur'ani takhfitul anfas. Di bawah bayang-bayang nas Quran ini, nafas kita langsung yang tadinya berdenyut dengan keras, langsung mulai meredup dan pelan. Ini bukan tersengal-sengal, tapi nafasnya langsung khafata yakhfit, itu langsung langsung merendah dan meredup. Wa takhshaul aswat, suara juga berubah menjadi khusyuk. Wa taskunul jawarih, demikian pula seluruh anggota badan berada dalam suasana yang tenang. Wa dhillul fana yashmalu kulla hayy, dan bayang-bayang kefanaan menyelimuti seluruh makhluk yang hidup. Wa yatwi kulla harakah, dan melipat meredam seluruh gerakan. Wa yaghmuru afaqas samawati wal ard, dan menyelimuti menggenangi seluruh cakrawala langit maupun bumi. Wa jalal wajhil karim al-baqi yudhallilun nufus wal jawarih, dan keagungan wajah Tuhan kita yang maha pemurah, yang baqi, kekal, menaungi seluruh jiwa, begitu pula seluruh tubuh dan anggota badan manusia. Wa zaman wal makan, demikian pula menyelimuti waktu dan tempat. Wa yaghmurul wujuda kullahu bil jalali wal waqar, dan menyelimuti seluruh keberadaan di alam raya ini dengan keagungan, wal waqar, dan ketenangan. Wa la yamliku at-ta'birul bashari an yusawwiral mawqif, dan ungkapan manusia tak mampu untuk menggambarkan situasi tersebut. Wa la yamliku an yazida syai'an ala nassil qur'ani, dan tak kuasa untuk menambahkan tambahan dari apa yang digambarkan oleh nas Al-Quran. Alladhi yaskubu fil jawanihi as-sukuna wal as-sukuna al-khashi. Alladhi yaskubu fil jawanihi as-sukuna al-khashi, yang menuangkan ke dalam sanubari as-sukun al-khashi, ketenangan yang penuh dengan kekhusyuan. Al-jawani dalam bahasa Arab jamak daripada janihah. Itu tulang iga kita yang pendek yang lekat dengan dada kita, tulang-tulang iga kita. Yang dimaksud di sini adalah sanubari. Sanubari kita. Alladhi yaskubu fil jawanihi sukun al-khashi, yang menuangkan ke dalam sanubari ketenangan yang penuh dengan kekhusyuan, wal jalal al-ghamir, demikian pula keagungan yang menyelimuti jiwa kita.
Wassamtar rahib, begitu pula diam yang mencekam. Walladhi yassumu mashhadal fana'il khawi, yang menggambarkan di hadapan kita pemandangan kefanaan yang begitu rapuh, yang begitu kosong. Wasukun al-maut al-mukhayyim bila haraka, begitu pula heningnya kematian yang menyelimuti tanpa ada gerakan. Wala na'ma fi hadzal kaun, begitu pula tidak terdapat gerakan, tidak terdapat juga suara di tengah-tengah alam semesta ini. Alladzi kana hafilan bil harakati wal hayah, yang tadinya penuh dengan dinamika kehidupan. Yarsumu fil waqti dzatihi haqiqatal baqa' ad-daim, menggambarkan pada waktu yang sama hakikat keabadian, kekekalan yang daim. Wa yatba'uha fil hissil basyari alladzi la ya'rifu fi tajaribihi suratan lil baqa'id daim, dan menggambarkan atau mencetak dalam perasaan setiap manusia yang tidak pernah mengenal sebelumnya gambaran daripada al-baqa' ad-daim. Walakinnahu yudrikuha bi'umqin fi dzalika an-nass al-Qur'ani al-ajib, tapi melalui nas Al-Quran yang begitu menakjubkan, dia memahami makna daripada al-baqa' yang amat mendalam. Wa yu'aqibu ala hadhihi lamsatil amiqatil athari bi nafsit taqib, dan juga Al-Quran kembali menutup setelah menggambarkan pengaruh yang begitu mendalam dengan ungkapan dan ulasan yang sama. Fa ba'da istiqrar hadhil haqiqah, setelah hakikat ini telah jelas dan menetap, haqiqatil fana likulli man 'alaiha, itu hakikat kefanaan bagi semua makhluk yang terdapat di permukaan bumi ini. Wa baqa'il wajhil jalilil karim wahda, dan baqa' keabadian wajah yang maha agung, yang maha pemurah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa. Ba'da istiqrar hadhil haqiqati, setelah menetapnya hakikat ini dan jelasnya, ba'da istiqrar hadhil haqiqati ni'matan yuwajihu bihal jinna wal insa fi ma'ribil ala fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada manusia dan jin. Fi ma'ribil ala, pada pameran ayat-ayat dan kenikmatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah dari ayat-ayat Tuhan kalian berdua yang kalian ingkari? Bukankah seluruhnya berasal dari Allah Dzul Jalali wal Ikram? Begitu pula keberadaan kita, kehidupan kita berasal daripada apa? Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana seluruh keberadaan berasal dari keberadaan yang kekal, yang azali dan abadi. Wa innaha la ni'mah, ini sebetulnya merupakan nikmat. Bal hiya asasun ni'ami kulliha jami'an, bahkan dia merupakan asas dasar dari seluruh nikmat. Famin haqiqatil wujudil baqi yanbathiqu kullu hadzal khalq wa namusuh, dari hakikat wujud yang kekal, dari hakikat wujud yang azali dan abadi ini, bermunculan atau lahirlah seluruh makhluk. Demikian pula tatanannya atau norma-normanya dan nizamnya, wa khasaisuh, demikian pula khasaisnya. Kama tastaqirru sunanuhu wa qiyamuhu wa ma'aluhu wa jaza'uh, sebagaimana juga jelas tampak sunnah-sunnahnya, nilai-nilainya, kembalinya dan balasannya. Wal hayyul baqi huwa alladhi yakhluqu wa yubdi, dan yang maha hidup, yang menganugerahkan kehidupan yang abadi, dialah yang telah menciptakan dan dia pula yang mengadakan dari ketiadaan. Wa huwa alladhi yahfadhu wa yakla, dia yang memelihara dan menjaga. Wa huwa alladhi yuhasibu wa yajzi, dan dia akan menghisab dan membalas. Wa huwa alladhi yushrifu fi ufuqis sama ala sahatil fana, dan dia yang mengawasi
min ufuqis sama. Dari apa? Dari ufuk as-sama ala sahatil fana. Dialah satu-satunya yang mengawasi ya, sahat al-fana. Itu arena kehidupan yang fana, seluruhnya berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin haqiqatil baqa idan tanbathiqu jami'ul ala, dari hakikat al-baqa, keabadian, berasal seluruh ayat-ayat dan nikmat. Wa ma yabzughu hadzal alam wa ma yastaqim amruhu illa wa wara'ahu hadhil haqiqah. Dan alam ini tak akan sama sekali bercahaya riang ya. Begitu pula tidak akan stabil, melainkan di balik semua ini ada hakikat yang baqa tersebut dan abadi. Itu hakikat al-baqa wara'a al-fana, di balik al-fana yang sedang kita jalani pada saat ini. Kesimpulan dari semua yang tadi kita renungkan bersama-sama menunjukkan bahwa keberadaan kita atau kelahiran kita, kemudian keberadaan kita hingga akhirnya merupakan keberadaan yang penuh ketergantungan kepada Allah. Hidup kita adalah karunia dan anugerah, sedangkan Allah dialah yang telah menganugerahkan kehidupan. Dan bila tiba saatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Di antara kehidupan dan kematian, seluruhnya penuh dengan ketergantungan kepada Allah. Maka kemana kalian akan pergi dan melarikan diri? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya tidak pernah sama sekali meninggalkan kita. Tidak pernah menjauh dari kita, tapi kita yang meninggalkan Allah. Kita juga yang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, ayat-ayat demi ayat dari suratul Rahman hingga sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menjelaskan ayat-ayatnya di arena kehidupan, Allah tutup bahwa semua itu ya, kelak akan menuju kefanaan, sedangkan yang kekal abadi adalah Allah yang maha agung lagi maha pemurah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah dari ayat-ayat dan nikmat Tuhan kalian yang kalian ingkari? Wallahu a'lam. Coba yang ingin mengajukan pertanyaan, fadhal. Assalamualaikum. Di sini ada beberapa pertanyaan. Dalam surat Ar-Rahman ini kan memberikan gambaran tentang rahmaniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Tapi di ayat 24 ini kelihatan sekali nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, makna dari al jawaril munsha'atu ini kan buatan manusia. Bagaimana anugerah yang Allah limpahkan kepada manusia, tapi di dalamnya juga ada buatan manusia sekunder gitu, yang di dalamnya ada peran serta manusia di dalam penciptaannya atau pembuatan. Dan juga kata al-jawari, maknanya apa Ustaz? Karena kan biasa kalau kita dengar ada safina sama fulk, tapi di sini al-jawari dengan majrur, sedangkan sifatnya al-munsha'atu. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, kata kullu man 'alaiha fan, tadi Ustaz telah jelaskan semuanya. Tapi berkaitan dengan rahmaniyahnya Allah itu, apakah terpisahnya jasad dengan ruh memberikan gambaran bahwa di situ anugerah rahmat Allah yang begitu besar. Apakah bisa digambarkan seperti itu, bahwa ketika jasad dan jiwa terlepas, itu merupakan anugerah nikmat yang besar buat kita semua. Dan yang ketiga Ustaz, kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya maknanya antara wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram,
Ada yang mengatakan bahwa wa yabqa wajhu rabbika ini qudratullah. Tapi ini kan berkaitan dengan antara hubungan Allah ya sebagai sang pencipta dengan makhluknya. Bagaimana kita bisa menggambarkan tentang rahmaniyahnya Allah dari kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram? Apakah makna dua sifat di sini dzul jalali wal ikram ini memberikan gambaran penjelasan tentang wa yabqa wajhu rabbika, atau makna dzul jalali wal ikram ini memberikan gambaran tentang keadaan nanti di hari kiamat? Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita renungkan bersama-sama ya. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Al-jawari di sini kedudukannya sebagai apa? Sebagai mubtada muakhar. Asalnya kan al-jawariyu. Cuma kita semua tahu dalam kondisi seperti ini ar-raf'u tidak tampak sama sekali. Jadi al-jawari di sini walahul jawari al-munsya'at, walaupun dia dalam keadaan maksur, sebetulnya asalnya walahul jawariyu al-munsya'at. Cuma alamatul raf'i di sini tidak tampak. Kalau dia dalam keadaan nakirah, maka dia akan berubah menjadi jawarin, bukan jawariyu. Tapi dalam keadaan ma'rifat dengan masuknya al-alif wal lam di sini ya, alamat rafa'nya tidak tampak jelas bagi kita untuk memudahkan sebutannya. Seperti ja'al qadhi, enggak dikatakan ja'al qadhiyu, tapi ja'al qadhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengklaim dengan tegas bahwasannya bahtera-bahtera yang berlayar di lautan, walaupun diproduksi oleh tangan manusia, sebetulnya seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang merangkai, tapi kemampuan untuk merangkai tersebut merupakan anugerah dari Allah. Sebagai contoh yang sederhana, makhluk yang lain seperti monyet, yang mirip dengan manusia. Bahkan Darwin mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Walaupun mereka masuk sekolah bersama manusia, dari mulai pendidikan dasar, menengah, kemudian menengah atas, perguruan tinggi, apa yang didapatkan oleh monyet sepanjang perjalanan tersebut hanya apa? Hanya gerakan yang ikut-ikutan. Tidak memiliki kecerdasan kemampuan untuk mengiringi, bersaing dengan kecerdasan manusia yang begitu menakjubkan. Siapa yang menganugerahkan nikmat al-bayan dan kecerdasan tersebut? Dengan sendiri kalau semua itu berasal dari Allah, maka dengan sendirinya apa-apa yang dihasilkan oleh kecerdasan manusia semua merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan ciptaannya. Dan ini merupakan nikmat yang tak terhingga. Dan yang menciptakan lautan, kemudian juga hukum-hukum fisika pada saat ini yang dipelajari oleh manusia hingga membuat besi. Besi dengan pelat-pelatnya yang begitu berat, dengan teknik tertentu membuat besi tersebut dapat terapung di atas permukaan laut. Padahal beratnya bisa mencapai ratusan ribu ton. Sedangkan kalau kita mengambil besi yang bulat walaupun besarnya hanya 1 kilo, kita lontar ke dalam lautan, dia akan tenggelam. Tapi kapal-kapal bahtera yang begitu besar, yang bahteranya itu sendiri beratnya luar biasa, kemudian dimuat dengan berbagai macam muatan, ternyata dia terapung di atas permukaan laut. Ini semua kembali kepada hukum-hukum fisika yang ditetapkan Allah. Manusia mempelajari hukum ini, akhirnya mereka mampu untuk apa? Untuk menundukkan dengan hukum-hukum Allah tadi yang mereka pelajari. Dahsyat dan keganasan lautan. Begitu pula sebelum adanya mesin, angin-angin yang membantu pelayaran dari kapal-kapal layar seperti pada masa-masa ketika
Belanda mengarungi samudra, bahkan datang ke Indonesia, pada saat itu belum ditemukan. Belum ditemukan apa? Peralatan-peralatan yang membantu manusia untuk berlayar mengarungi samudra tanpa layar. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, baik itu lautan, hukum-hukum yang mengaturnya, begitu pula hukum yang mengatur angin, kemudian hukum gaya berat dan lain sebagainya, di mana masanya pada kondisi tertentu ya, dia akan lebih ringan daripada air. Pada kondisi tertentu masanya tersebut akan lebih berat daripada air. Semua merupakan pelajaran-pelajaran yang membuka mata manusia, menunjukkan semua diciptakan dalam keadaan keteraturan yang amat indah. Tidak ada yang namanya asal-asalan atau secara kebetulan. Semua dengan aturan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan kadar. Bahkan memahami kadar tersebut pun juga merupakan pengajaran dari Allah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Dia yang menetapkan segala sesuatu dengan ukuran. Fahada, dia juga yang membimbing kita untuk mempelajari hukum-hukum dan aturan tersebut. Siapa yang mengajarkan manusia untuk mencontoh burung terbang di angkasa, bahkan mengangkut muatan yang begitu berat. Dengan gravitasi bumi yang begitu kuat tarikannya. Dengan mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari juga kecepatan angin, bahkan kapal tersebut dapat terbang di angkasa. Begitu pula turun dengan selamat. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meyakini semuanya. Bahkan dalam kehidupan kita, sehari-hari, banyak kebutuhan yang kita butuhkan untuk diri kita, pasangan kita, keluarga kita. Terkadang kita berada dalam keadaan tidak memiliki apa-apa sama sekali. Tidak memiliki apa-apa. Seluruh pintu tertutup. Tak ada sebab yang menjadi pegangan buat kita. Di saat manusia dalam keadaan tidak sadar akan kondisi kita, kita mengangkat tangan, kita mohon kepada Allah. Tak lama kemudian datang bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang selalu dalam kecukupan, memiliki persiapan bekal yang berlebihan, apa yang diinginkan semua terpenuhi, dia tidak akan menikmati nikmatnya, manisnya orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau terkadang dia diberikan kecukupan, kemudian terkadang dalam keadaan tipis tidak memiliki sesuatu, tahu-tahu datang tangan Allah Subhanahu wa ta'ala terulur kepadanya memberikan bantuan. Di sana yakin bahwa sebetulnya seluruh nikmat karunia yang dimiliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering berkata pada istri, pada anak-anak, coba kalian lihat. Kita tidak punya apa-apa. Yang kita miliki tidak akan mencukupi kebutuhan kita. Begitu datang orang memohon bantuan, kita berikan padanya. Ternyata yang datang jauh lebih besar. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Malaikat setiap pagi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan hancurkan harta-hartanya orang-orang yang menahan. Oleh karena itu, hendaknya kita biasakan diri kita betul-betul dalam segala hal selalu ingat Allah. Sadar bahwa semua milik kita ini adalah karunia Allah. Kalau tidak, kita khawatir nikmat tersebut akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering melakukan check up di rumah sakit, melakukan pemeriksaan, melakukan ini, juga menggunakan berbagai macam cara untuk mempermudah sel-sel tubuh kita. Kita melakukan stem cell. Dokter mengatakan setelah check up jantung kamu, jantung anak muda bisa hidup sampai 40 tahun lagi. Begitu pulang ke rumah, ternyata datang saat ajal. Kesehatan tubuhnya tak mampu untuk menghalangi datangnya ajal. Begitu pula para dokter yang ahli. Wa qila man raq. Siapa yang kuasa untuk menyembuhkan pasien tersebut? Jadi hendaknya kita betul-betul sepenuhnya bergantung kepada Allah. Min awalihi ila akhirihi.
Nah, kalau kita kembali kepada kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua keberadaan yang ada di muka bumi ini, di alam raya yang berasal dari ketiadaan, dia juga akan menuju ketiadaan. Karena ada batas bagi setiap makhluk hidup. Ada umur, ada akhir. Matahari kita yang bersinar akan tiba saatnya. Ya. Karena dia berasal dari ketiadaan, diadakan oleh Allah dengan hukum, aturan, dan waktu. Terikat dengan hukum waktu. Dia juga akan menuju kefanaan. Tapi yang tidak akan pernah berubah, yang tidak pernah didahului dari ketiadaan, yang tidak pernah butuh kepada sesuatu, tapi segala sesuatu berasal daripadanya, bergantung kepadanya, butuh kepadanya dalam seluruh keberadaannya. Maka Allah tegaskan kepada kita setelah menggambarkan nikmat-nikmatnya termasuk penciptaan manusia, Quran yang Allah turunkan sebagai penerang bagi kita, begitu juga kecerdasan, kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Seluruhnya menuju kefanaan. Yang tetap kekal abadi adalah wajah kebesaran keagungan Tuhanmu. Allah tambahkan dengan tambahan yang memberikan kabar gembira buat kita. Dzul Jalal. Yang maha agung atau yang memiliki keagungan tiada tara. Wal Ikram, dan yang maha pemurah. Dan bukti kemurahannya kita saksikan. Adapun keagungannya tanpa diragukan sedikit pun. Allah berikan sifat atau nama yang menggembirakan kita, yang menenteramkan hati kita. Kalau kita bukan orang-orang yang gemar melakukan perbuatan jahat dan bejat, kita akan gembira, bahagia dengan apa yang Allah gambarkan tersebut. Nah, kata wajah dalam bahasa Arab digunakan untuk menggambarkan eksistensi. Contohnya, saya memaafkan dia karena melihat wajahmu. Karena melihat wajahmu. Artinya apa? Karena memandang kamu. Bukan hanya wajahnya, tapi wajah ini mewakili eksistensi seseorang. Oleh karena itu pada seorang mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Maksudnya menghadapkan seluruh diri kita. Karena wajah ini yang menghadap ke muka, yang lain kita hadapkan wajah kita, maksud jiwa dan raga kita kepada yang menciptakan langit dan bumi. Hanifah dengan lurus, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagai semua, ini semua milik Allah, berasal dari Allah, kita kembalikan, kita hadapkan kepada Allah. Jadi al-wajhu di sini menggambarkan eksistensi zat seseorang. Nah, Allah gambarkan di sini ya, dengan gambaran majazi yang begitu indah, wa yabqa wajhu rabbika. Allah gambarkan segala sesuatu menuju kefanaan kecuali wajah Tuhanmu. Yang bagaimana? Yang maha agung. Yang maha agung tidak mungkin akan menindas berbuat aniaya pada hambanya. Dialah yang memberikan perlindungan. Wal ikram, yang penuh dengan kemurahan terhadap hambanya. Tapi ternyata sebagian manusia masih curiga kepada Allah. Keburukan yang menimpa dirinya dikatakan bahwa ini takdir Allah. Padahal pelanggaran terhadap takdir Allah. Oleh karena itu perlu kita banyak-banyak bertaubat, beristighfar, memohon ampun agar hati kita penuh rasa baik sangka kepada Allah. Oleh karena itu Allah mengajarkan kita bertasbih bukan untuk mensucikan Allah, mensucikan jiwa kita dari prasangka buruk terhadap Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala untuk menyadari bahwa seluruhnya berasal dari Allah. Oleh karena itu alhamdulillah, alif lam mim jinsiyah, puja-puji seluruhnya adalah milik Allah. Begitu pula pada saat kita bertahlil la ilaha illallah, sesuai dengan fakta realita kehidupan ini. Allahu Akbar. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, kita merasakan segala sesuatu yang tadinya besar, kecil di hadapan kita, kecuali maha besar Allah Ta'ala. Lalu apa lagi yang kita takutkan? Apa yang kita takuti dalam hidup ini bersama kebesaran keagungan Allah? Lalu apa lagi yang akan membuat kita kecewa? Tidak ada sesuatu yang pergi meninggalkan kita, kecuali akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا Amin. ربي فقهنا وفقه لنا آمين. وقرابات لنا في ديننا Amin. مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما Amin ya Allah. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء العمر Amin ya Allah. نقضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون Amin. واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا ورسول المنون Amin ya Allah. واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء آمين. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك Amin ya Allah. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.